Selamat datang di channel ini, tempat di mana setiap cerita bukan sekadar kisah, tapi juga pelajaran hidup yang mungkin pernah kamu rasakan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, coba tulis di kolom komentar, kamu sedang menonton dari kota mana? Siapa tahu, dari cerita ini kita bisa merasa lebih dekat, meski berjauhan. Dukung channel ini dengan like dan subscribe, agar kami bisa terus berbagi kisah yang menginspirasi. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya, supaya kamu tidak melewatkan cerita-cerita berikutnya. Sekarang, mari kita mulai. Pagi itu di sebuah gang sempit, Mamat sedang menata barang dagangannya. Sepeda ontel tuanya sudah penuh dengan balon warna-warni, kincir angin plastik, dan berbagai mainan murah lainnya. Di dalam kamar kosnya yang hanya berukuran 2x3 meter, ia membuka dompet lusuhnya. Hanya ada 2 lembar uang Rp10.000. Sambil menghela napas, ia bergumam pelan, "Bismillah, semoga hari ini ada rezeki." Ia kemudian mulai mengayuh sepedanya keluar gang, meninggalkan kepulan debu tipis di belakangnya. Matahari semakin terik saat Mamat sampai di sebuah taman kota yang sepi. Di pinggir trotoar, ia melihat pemandangan yang tidak biasa. Seorang wanita asing dengan rambut pirang yang berantakan sedang duduk bersimpuh sambil menangis terseduh-seduh. Wajahnya pucat dan ia terlihat sangat lemah. Mamat ragu sejenak, namun rasa ibanya lebih besar. Ia mendekat dan bertanya dengan suara rendah, "Mbak, kenapa menangis? Ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu mendongak. Matanya yang biru sembab menunjukkan keputusasaan yang mendalam. Setelah mendengar cerita Dania yang kehilangan segalanya, Mamat langsung teringat pada uang terakhirnya. Tanpa ragu, ia berlari ke warung nasi Padang terdekat. Ia hanya mampu membeli 1 bungkus nasi dengan lauk telur balado. "Pak, nasi 1 pakai telur saja ya," katanya pada penjual. Ia kembali ke tempat Dania dan menyerahkan bungkusan itu. "Makan dulu Mbak, nanti sakit kalau tidak makan," ujarnya tulus. Dania menerima bungkusan itu dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh ke atas kertas nasi. Dania mulai menyuap nasi itu dengan terburu-buru. Tampak jelas ia sudah tidak makan berhari-hari. Mamat hanya berdiri diam di samping sepedanya, mengawasi dengan pandangan haru. Meskipun perutnya sendiri mulai keroncongan karena belum sarapan, ia merasa bahagia bisa melihat orang lain kenyang. "Pelan-pelan Mbak, ini ada minumnya," kata Mamat sambil memberikan botol air mineral. Dania mengangguk pelan. Wajahnya mulai terlihat sedikit lebih segar setelah mendapatkan asupan makanan. Hari mulai gelap dan Dania tidak punya tempat tujuan. Mamat merasa tidak tega meninggalkannya sendirian di jalanan yang berbahaya. "Kalau Mbak mau, Mbak bisa istirahat di tempat saya dulu. Sempit, tapi aman," tawar Mamat. Dania ragu, namun ia melihat ketulusan di mata pria itu. Akhirnya, Dania berjalan di samping sepeda Mamat menuju gang sempit tempat kosnya berada. Tetangga sekitar mulai berbisik melihat Mamat membawa seorang wanita asing, namun Mamat tidak menghiraukan mereka. Saat Mamat kembali dari berjualan sore harinya, ia terkejut melihat perubahan di kamarnya. Kamar yang tadinya berantakan dengan baju-baju tergantung sembarangan kini terlihat sangat bersih dan rapi. Lantai sudah dipel, dan barang-barangnya tertata dengan apik. Dania sedang duduk di sudut sambil menyapu debu yang tersisa. "Terima kasih Mbak, repot-repot," kata Mamat tidak enak hati. Dania hanya tersenyum tipis. "Hanya ini yang bisa saya lakukan sebagai balas budi." Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu kayu. Pemilik kos, seorang pria tua galak, berdiri di sana dengan wajah curiga. "Mat, kamu bawa perempuan ke sini? Kamu tahu aturannya kan?" teriaknya. Mamat mencoba menjelaskan dengan gugup, namun pemilik kos tidak mau mendengar. Dania keluar dari kamar dan mencoba berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang patah-patah, memohon agar diizinkan menginap. Ketulusan Dania membuat pemilik kos terdiam sejenak dan akhirnya memberikan waktu 1 malam lagi. Keesokan harinya, sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan gang sempit. 2 pria berjas rapi turun dan segera mencari keberadaan Dania. Ternyata mereka adalah sepupu Dania yang sudah mencarinya selama 2 hari. Saat mereka menemukan Dania di kamar Mamat yang kumuh, mereka terlihat sangat terhina.
"Ayo pulang sekarang. Tempat ini tidak layak untukmu," teriak salah satu dari mereka. Namun Dania justru menggenggam tangan Mamat erat, menolak untuk pergi begitu saja. Ayah Dania, seorang pengusaha kaya, memanggil Mamat ke sebuah hotel berbintang. Ia menyodorkan selembar cek dengan nilai yang fantastis. "Ambil ini sebagai tanda terima kasih, dan jangan pernah temui putriku lagi," ucapnya dingin. Mamat menatap cek itu, lalu perlahan mendorongnya kembali. "Maaf Pak, saya menolong Mbak Dania bukan karena uang. Saya menolong karena dia sesama manusia," jawab Mamat tegas. Ayah Dania tertegun melihat integritas pria miskin di hadapannya. Beberapa bulan kemudian, sebuah keajaiban terjadi. Dania memutuskan untuk tetap tinggal di Indonesia dan menikah dengan Mamat. Pernikahan dilangsungkan secara sangat sederhana di kantor urusan agama, KUA. Tidak ada pesta mewah, hanya dihadiri oleh tetangga kos dan pemilik kos yang kini luluh hatinya. Dania tampak cantik mengenakan kebaya putih sederhana, dan Mamat terlihat sangat gagah. Mereka berjanji untuk saling setia dalam suka maupun duka. Kehidupan setelah menikah tetap sederhana. Dania tidak malu ikut Mamat berjualan mainan keliling. Kehadiran bule yang berjualan mainan menggunakan sepeda ontel tua menarik perhatian banyak orang. Seseorang merekam aksi mereka dan mengunggahnya ke media sosial hingga menjadi viral. Dagangan Mamat selalu habis dalam sekejap karena orang-orang ingin berfoto dan membeli mainan dari pasangan unik ini. Kehidupan ekonomi mereka perlahan mulai membaik. Kabar bahagia kembali datang. Dania kini tengah mengandung anak pertama mereka. Ia duduk di depan kamar kos sambil mengelus perutnya yang mulai membesar. Mamat yang baru pulang jualan langsung menghampirinya dengan membawa buah-buahan segar. "Sehat-sehat ya di dalam sana," bisik Mamat ke perut istrinya. Meskipun mereka masih tinggal di kos yang sama, kini suasana terasa jauh lebih hangat dan penuh harapan akan masa depan. Waktu berlalu begitu cepat. Seorang bayi laki-laki tampan lahir dari cinta mereka. Bayi itu memiliki mata biru seperti ibunya namun berkulit coklat seperti ayahnya. Pagi itu, di depan gang, si kecil mulai melangkahkan kaki pertamanya dengan dituntun oleh Mamat dan Dania. Tetangga kos bersorak memberikan semangat. Sepeda ontel tua Mamat masih bersandar di tembok, menjadi saksi bisu perjuangan dan kebahagiaan keluarga kecil ini. Kini Mamat sudah memiliki toko mainan kecil miliknya sendiri. Di akhir pekan, mereka bertiga pergi ke taman tempat pertama kali Mamat menemukan Dania. Sambil duduk di bangku yang sama, mereka menikmati es krim dan melihat anak-anak bermain. "Terima kasih sudah menemukanku waktu itu," bisik Dania sambil menyandarkan kepalanya di bahu Mamat. Mamat tersenyum, menyadari bahwa kebaikan kecil yang ia lakukan dulu telah memberikan kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Toko mainan kecil yang didirikan Mamat dan Dania berkembang menjadi pusat keceriaan di lingkungan mereka. Tidak hanya menjual mainan murah yang berkualitas, mereka juga menyisihkan sebagian ruangan untuk dijadikan perpustakaan mini bagi anak-anak sekitar. Setiap sore, toko tersebut dipenuhi oleh anak-anak yang antusias membaca buku cerita sambil ditemani camilan sehat yang disiapkan Dania. Mamat merasa bangga karena usahanya kini tidak hanya memberi nafkah, tapi juga memberi ilmu bagi generasi muda di kampungnya. Suatu hari, kejutan besar datang ketika ayah Dania berkunjung ke toko sederhana mereka tanpa pengumuman sebelumnya. Melihat Dania yang begitu bahagia melayani pelanggan dengan senyum tulus, serta Mamat yang dengan sabar memperbaiki mainan anak-anak, hati pria tua itu akhirnya luluh sepenuhnya. Ia tidak lagi melihat Mamat sebagai pedagang miskin, melainkan sebagai pria yang memiliki kekayaan hati yang luar biasa. Ia merangkul menantunya itu dan berjanji akan selalu mendukung keluarga kecil mereka. Kini, kehidupan Mamat, Dania, dan putra kecil mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sepeda ontel tua yang dulu menjadi tumpuan hidup Mamat kini dipajang dengan rapi di depan toko sebagai pengingat akan perjuangan mereka. Mereka sering duduk bersama di teras toko saat senja, melihat putra mereka bermain dengan kincir angin buatan ayahnya sendiri. Kebaikan kecil berupa sebungkus nasi padang di pinggir jalan dulu telah berbuah menjadi kebahagiaan abadi yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Perpustakaan mini di dalam toko mainan Mamat dan Dania kini semakin populer di lingkungan tersebut. Setiap sore,
Setelah jam sekolah usai, sudut ruangan yang dipenuhi rak buku kayu itu selalu ramai oleh anak-anak. Dania dengan sabar membacakan buku cerita dalam bahasa Indonesia yang kini sudah sangat fasih. Sementara Mamat sesekali memperagakan tokoh-tokoh dalam cerita menggunakan mainan buatannya. Mereka ingin memberikan lebih dari sekadar mainan. Mereka ingin membuka jendela dunia bagi anak-anak di gang sempit itu melalui literasi. Putra mereka yang kini sudah tumbuh menjadi balita yang aktif, mulai menunjukkan ketertarikan pada pekerjaan ayahnya. Di sela-sela waktu berjualan, Mamat duduk di lantai toko sambil mengajari putranya cara merakit kincir angin plastik yang menjadi ikon awal pertemuan orang tuanya. Dania mengamati momen tersebut dari balik meja kasir dengan mata yang berkaca-kaca karena bahagia. Ia melihat bagaimana nilai kerja keras dan ketulusan hati Mamat perlahan-lahan mulai mengalir ke dalam diri buah hati mereka, menciptakan warisan yang jauh lebih berharga daripada harta benda. Sebagai bentuk rasa syukur atas segala keajaiban dalam hidup mereka, Mamat dan Dania mengadakan acara syukuran sederhana di depan toko mereka. Ayah Dania kembali datang, kali ini dengan senyum yang tulus, ikut membaur dengan para tetangga dan pemilik kos. Di tengah keramaian, Mamat meletakkan tangannya di atas stang sepeda ontel tuanya yang kini sudah dipoles mengkilap sebagai monumen perjuangan. Mereka memotong tumpeng nasi kuning sebagai simbol keberkahan, dikelilingi oleh tawa warga yang dulu menjadi saksi masa-masa sulit mereka. Dania berbisik pelan di telinga Mamat bahwa kebaikan adalah bahasa universal yang selalu menemukan jalannya untuk pulang. Toko mainan Mamat dan Dania bukan lagi sekadar tempat mencari keuntungan, melainkan sebuah wadah kreativitas bagi warga. Pada suatu Sabtu pagi yang cerah, mereka menyelenggarakan kelas membuat mainan dari bahan daur ulang secara gratis di halaman depan toko. Mamat dengan telaten mengajari anak-anak cara mengubah botol plastik bekas menjadi mobil-mobilan, sementara Dania membantu mengecatnya dengan warna-warna cerah. Tawa riang anak-anak memenuhi udara, menciptakan simfoni kebahagiaan yang membuktikan bahwa imajinasi tidak dibatasi oleh materi. Ayah Dania yang kebetulan berkunjung, tampak terenyuh melihat menantunya yang begitu dicintai oleh masyarakat sekitar. Tahun-tahun berlalu, dan putra mereka kini telah tumbuh menjadi seorang bocah laki-laki yang cerdas dan penuh empati. Suatu sore, ia terlihat sedang memberikan salah satu kincir angin buatannya kepada seorang anak pemulung yang lewat di depan toko tanpa meminta bayaran. Mamat dan Dania melihat pemandangan itu dari kejauhan dengan rasa haru yang mendalam. Mereka menyadari bahwa harta sesungguhnya bukanlah saldo di bank, melainkan karakter yang mereka tanamkan pada putra mereka. Sepeda ontel tua di depan toko seolah tersenyum saksi bisu, menjadi pengingat bahwa semua keindahan ini berawal dari kerelaan berbagi sebungkus nasi di saat tersulit. Kehangatan keluarga Mamat akhirnya menarik perhatian dunia internasional melalui sebuah film dokumenter pendek tentang kekuatan kebaikan. Dania, yang kini sudah sangat fasih berbahasa Indonesia, sering diundang untuk berbicara tentang perjalanannya menemukan rumah yang sesungguhnya di gang sempit ini. Namun, meskipun mereka kini mulai dikenal luas, Mamat tetaplah Mamat yang dulu, pria bersahaja yang selalu siap menolong siapa saja. Setiap malam sebelum menutup toko, mereka bertiga selalu berdoa bersama, bersyukur atas setiap ujian yang telah membawa mereka pada kebahagiaan sejati yang tak ternilai harganya. Mereka membuktikan bahwa cinta dan ketulusan mampu meruntuhkan tembok perbedaan yang paling tinggi sekalipun. Perjalanan mereka mencapai puncaknya ketika mereka meresmikan pusat kreativitas rakyat, tepat di sebelah toko mainan mereka. Ayah Dania, yang kini sangat bangga dengan integritas dan kegigihan Mamat, membantu mendanai pembangunan gedung kayu yang indah itu sebagai hadiah untuk masa depan cucunya. Di sana, Mamat mulai mengajar anak-anak muda cara membuat mainan tradisional yang ramah lingkungan, sementara Dania membuka kelas bahasa dan literasi untuk warga sekitar secara gratis. Saat acara peresmian yang sederhana namun hikmat, Mamat berpidato dengan suara bergetar, menyatakan bahwa setiap orang berhak memiliki mimpi yang besar tidak peduli seberapa sempit gang tempat mereka tinggal. Warga bersorak gembira, merayakan keberhasilan pasangan yang telah membawa perubahan positif bagi seluruh lingkungan tersebut. Sore itu, di bawah pohon besar di taman kota yang menjadi saksi bisu pertemuan pertama mereka, Mamat dan Dania duduk bersandar satu sama lain di bangku yang sama. Putra mereka, yang kini sudah beranjak besar dan lincah,
sedang asyik bermain bola dengan anak-anak lainnya di lapangan rumput di kejauhan. Sepeda ontel tua yang sudah dipoles rapi berdiri di samping mereka. Jari-jarinya berkilau di bawah sinar matahari yang mulai meredup. Dania mengeluarkan sebuah bungkusan nasi padang, lalu membaginya dengan Mamat dengan penuh kasih, persis seperti momen yang menyatukan mereka bertahun-tahun lalu. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang harta yang melimpah, melainkan tentang cinta yang tetap sederhana dan tulus di tengah perubahan dunia. Sambil menatap matahari terbenam, mereka bersyukur atas setiap langkah yang telah membawa mereka pada kedamaian ini. Bertahun-tahun kemudian, putra mereka, yang kini telah beranjak remaja, menyatakan keinginannya untuk memperluas jangkauan pusat kreativitas rakyat. Ia ingin membawa konsep mainan daur ulang dan perpustakaan gratis ke desa-desa terpencil yang belum terjamah literasi. Mamat dan Dania saling berpandangan dengan rasa bangga yang luar biasa. Mereka melihat bahwa benih kebaikan yang mereka tanam puluhan tahun lalu kini telah tumbuh menjadi pohon yang rindang, siap menaungi lebih banyak jiwa. Sepeda ontel tua itu tetap setia berdiri di sudut pusat kreativitas, menjadi pengingat abadi bahwa perjalanan 1000 mil selalu dimulai dengan satu langkah ketulusan. Pada hari perayaan ulang tahun toko yang ke-10, warga gang sempit itu memberikan kejutan yang luar biasa. Mereka menghias seluruh area toko dengan lampu-lampu kecil dan kincir angin warna-warni yang dibuat sendiri oleh anak-anak. Orang-orang yang dulu pernah dibantu oleh Mamat, mulai dari tetangga kos lama hingga anak-anak yang kini sudah dewasa, datang berkumpul untuk memberikan testimoni tentang bagaimana kebaikan Mamat telah mengubah pandangan hidup mereka. Dania meneteskan air mata bahagia saat melihat betapa besarnya dampak yang dihasilkan dari kepedulian suaminya. Malam itu, di bawah kerlap-kerlip lampu, mereka menyadari bahwa mereka telah membangun sebuah keluarga besar yang terikat oleh benang-benang kebaikan. Saat hari berakhir dan keramaian mulai surut, Mamat dan Dania duduk di teras depan sambil memandangi bingkai foto sederhana di dinding toko. Foto itu hanya menampilkan sebungkus nasi padang di atas kertas minyak, sebuah pengingat akan titik balik kehidupan mereka. Siapa sangka, sebungkus nasi bisa membawa kita sejauh ini, gumam Mamat pelan. Dania menggenggam tangan Mamat erat, menyadari bahwa meski mereka kini memiliki toko dan pusat kreativitas, jiwa mereka tetaplah dua insan yang menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Mereka telah membuktikan kepada dunia bahwa kekayaan yang paling hakiki tidak terletak pada apa yang kita miliki, melainkan pada apa yang kita bagikan kepada sesama. Putra mereka, yang kini telah tumbuh dewasa menjadi pemuda yang gagah, memutuskan untuk membawa misi orang tuanya ke daerah pelosok yang belum terjamah pendidikan. Ia berpamitan di depan toko mainan keluarga untuk mendirikan cabang, pusat kreativitas rakyat, di sebuah desa nelayan terpencil. Mamat dan Dania melepasnya dengan penuh haru. Mamat menyerahkan sepeda ontel tuanya yang telah dipugar sebagai simbol estafet perjuangan, sementara Dania memeluk putranya erat, memberikan bungkusan nasi bekal untuk di perjalanan. Mereka berdiri di depan gang, melambaikan tangan hingga sosok putra mereka hilang di tikungan, membawa harapan baru bagi anak-anak di tempat yang jauh. 25 tahun sejak toko pertama berdiri, sebuah perayaan besar diadakan di gang sempit yang kini telah berubah menjadi kawasan percontohan literasi yang asri. Mamat dan Dania menerima penghargaan dari pemerintah kota atas dedikasi mereka dalam memberdayakan masyarakat melalui kreativitas dan mainan daur ulang. Ayah Dania yang kini sudah berusia lanjut ikut hadir, duduk di barisan depan dengan mata berkaca-kaca melihat bagaimana menantunya yang dulu hanya seorang pedagang mainan kini dihormati oleh banyak orang. Toko mereka dipenuhi oleh karangan bunga dan ucapan terima kasih dari mantan anak-anak gang yang kini telah sukses berkat didikan dan kasih sayang pasangan inspiratif ini. Di masa senja yang damai, Mamat dan Dania kembali ke bangku taman tempat pertama kali mereka bertemu puluhan tahun yang lalu. Sambil menikmati udara sore, mereka duduk bersandar satu sama lain, menyaksikan matahari terbenam yang memancarkan cahaya keemasan yang hangat. Di depan mereka, cucu-cucu mereka sedang asyik bermain dengan kincir angin plastik yang dibuat oleh Mamat sendiri. Dania berbisik bahwa perjalanan hidup mereka adalah bukti nyata bahwa keajaiban itu ada bagi mereka yang mau berbagi dengan tulus tanpa pamrih. Mereka menutup hari dengan senyuman penuh syukur, menyadari bahwa warisan terbaik mereka bukanlah harta benda, melainkan cinta dan kebaikan yang akan terus hidup di hati setiap anak yang pernah mereka temui.
Matahari mulai terbenam di ufuk barat, membiaskan warna jingga keemasan pada dinding luar pusat kreativitas rakyat. Mamat dan Dania berdiri bergandengan tangan menatap sebuah mural raksasa yang baru saja selesai dilukis oleh para pemuda setempat. Mural itu menceritakan segalanya. Pertemuan di taman, sepeda ontel tua, sebungkus nasi padang, hingga keramaian toko mainan mereka. Mural tersebut adalah bentuk penghormatan dari warga gang sempit yang kini telah berubah menjadi kampung mandiri yang penuh dengan harapan. Dania menyandarkan kepalanya di bahu Mamat, merasakan kehangatan yang sama seperti puluhan tahun lalu saat mereka pertama kali berbagi mimpi di kamar kos sempit mereka. Mereka menyadari bahwa warisan mereka telah terpatri abadi dalam sejarah lingkungan tersebut. Di usia senja mereka, Mamat tidak pernah benar-benar berhenti menjadi paman mainan bagi anak-anak sekitar. Suatu sore, saat mereka berjalan pulang dari pusat kreativitas, mereka melihat seorang anak kecil yang sedang duduk sendirian di pinggir trotoar dengan wajah murung. Tanpa kata, Mamat merogoh saku kemejanya dan mengeluarkan sebuah kincir angin plastik kecil, mainan yang sama yang ia rakit bersama putranya bertahun-tahun lalu. Ia memberikannya kepada anak itu dengan senyum tulus yang tak pernah pudar. "Jangan sedih, Nak. Selalu ada alasan untuk tersenyum," bisik Mamat pelan. Anak itu mendongak. Matanya berbinar saat kincir angin itu mulai berputar di tiup angin. Dania tersenyum lebar melihat suaminya. Ia tahu bahwa meski suatu saat mereka tiada, benih kebaikan yang mereka tanam akan terus berputar seperti kincir angin itu, membawa keceriaan ke sudut-sudut dunia yang paling gelap sekalipun. Beberapa tahun kemudian, putra mereka kembali dari perjalanannya di pelosok dengan membawa kabar luar biasa. Pusat kreativitas yang ia bangun di sana telah melahirkan banyak anak muda berbakat yang kini mampu menciptakan lapangan kerja sendiri melalui kerajinan mainan daur ulang. Mamat dan Dania menyambut putra mereka di depan toko dengan pelukan hangat yang penuh kebanggaan. Mamat melihat putranya kini memiliki keteguhan yang sama seperti dirinya dulu, sementara Dania melihat binar kebahagiaan yang tulus di mata buah hatinya. Mereka merayakan keberhasilan ini dengan makan bersama di teras, berbagi sepiring nasi padang yang selalu menjadi pengingat abadi akan kekuatan sebuah ketulusan. Akhirnya, kisah Mamat dan Dania menjadi legenda urban yang melegenda di kota itu. Sebuah tugu kecil berbentuk kincir angin raksasa namun anggun dibangun di tengah taman kota untuk memperingati Hari Kebaikan Tanpa Batas. Mamat dan Dania tetap sering terlihat berjalan santai di gang sempit tempat mereka dulu memulai hidup, menyapa setiap orang dengan senyum yang sama. Mereka tidak pernah merasa sebagai pahlawan, hanya dua insan yang percaya bahwa dunia akan lebih baik jika kita mau berbagi. Warisan mereka bukan hanya sebuah gedung atau toko, melainkan api semangat yang terus berkobar di hati setiap anak di gang sempit itu, membuktikan bahwa cinta dan sebungkus nasi padang bisa mengubah dunia. Di hari perayaan tahunan yang kini dikenal sebagai Festival Kincir Angin, seluruh gang dihiasi dengan ribuan kincir angin berwarna-warni yang berputar serentak di tiup angin sore. Mamat dan Dania duduk di kursi kehormatan, melihat cucu-cucu mereka memandu anak-anak kecil merakit mainan dari bambu dan kertas. Kebahagiaan tidak lagi diukur dari seberapa banyak mainan yang terjual, melainkan dari tawa yang bergema di sepanjang gang sempit yang kini terasa begitu luas oleh kasih sayang. Ayah Dania, meski sudah sangat sepuh, duduk di samping mereka dengan bangga, menyadari bahwa investasi terbaiknya bukanlah pada bisnis, melainkan pada karakter menantunya yang luar biasa. Suatu malam yang tenang, Mamat mengajak putranya masuk ke dalam gudang kecil di belakang toko mereka. Di sana, di bawah cahaya lampu bohlam yang temaram, Mamat menunjukkan sebuah kotak kayu tua yang berisi peralatan pertamanya saat memulai usaha puluhan tahun lalu. Ia menyerahkan sebuah pahat kayu kecil kepada putranya, melambangkan bahwa kerja keras dan ketulusan harus tetap menjadi fondasi utama dalam setiap mainan yang mereka buat. Dania berdiri di ambang pintu, melihat kedua pria paling berarti dalam hidupnya itu berbagi visi yang sama. Mereka berjanji bahwa selama masih ada anak yang membutuhkan senyuman, misi keluarga mereka untuk menyebarkan keceriaan tidak akan pernah berakhir. Akhirnya, di suatu senja yang sangat tenang, Mamat dan Dania duduk bersama di teras, pusat kreativitas rakyat, sambil memandangi siluet sepeda ontel tua mereka yang kini telah menjadi ikon kota. Mereka tidak lagi berbicara banyak,
Genggaman tangan mereka sudah cukup untuk menceritakan ribuan kenangan yang telah mereka lalui bersama. Dari sebuah bungkusan nasi padang di trotoar yang panas hingga menjadi inspirasi bagi sebuah kota, perjalanan mereka telah mencapai titik kedamaian yang sempurna. Mereka tahu bahwa meskipun raga mereka menua, cinta dan kebaikan yang mereka tebarkan akan terus berputar seperti kincir angin, takkan pernah berhenti selama angin ketulusan masih berhembus di hati manusia. Cahaya rembulan menyelinap masuk ke dalam perpustakaan mini pusat kreativitas rakyat yang sepi di malam hari. Mamat dan Dania berjalan perlahan menyusuri rak-rak buku yang telah memberikan harapan bagi ribuan anak. Mamat menyentuh punggung salah satu buku dengan jari yang sudah keriput, tersenyum mengingat perjuangan mereka. Dania merangkul lengan suaminya, merasa bahwa setiap butir keringat yang mereka teteskan di gang sempit dulu telah terbayar lunas dengan masa depan cerah anak-anak ini. Keesokan harinya, cucu tertua mereka, seorang anak laki-laki yang lincah, datang membawakan sebuah kincir angin plastik yang ia buat sendiri. Ia berlari ke arah Mamat dan Dania yang sedang duduk di teras. "Kek, Nek, lihat, kincir ini berputar sangat kencang," serunya bangga. Mamat memangku cucunya itu, sementara Dania mengelus kepala sang cucu. Mereka menyadari bahwa nilai-nilai kebaikan dan kreativitas ini tidak akan pernah mati. Ia akan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, seperti kincir yang tak pernah lelah ditiup angin. Saat bintang-bintang mulai menghiasi langit malam, Mamat dan Dania berdiri di depan toko mainan mereka yang kini sudah tutup. Mereka menatap papan nama toko yang sederhana namun penuh kenangan. Mamat membisikkan doa syukur yang tak putus-putus. Sejarah hidup mereka, yang dimulai dari gang sempit dan sebungkus nasi padang, kini telah menjadi bagian dari jiwa kota ini. Mereka berjalan masuk ke dalam rumah dengan hati yang tenang, tahu bahwa cinta mereka telah meninggalkan jejak abadi yang akan terus menginspirasi siapa saja yang percaya pada kekuatan sebuah ketulusan. Beberapa hari setelah perayaan besar itu, Mamat dan Dania memutuskan untuk melakukan perjalanan napak tilas ke warung nasi padang kecil tempat Mamat dulu membeli sebungkus nasi untuk Dania. Warung itu kini sudah sedikit lebih besar dan dikelola oleh putra dari penjual yang dulu. Sambil duduk di bangku kayu yang sederhana, mereka memesan menu yang sama, nasi dengan telur balado. Rasa syukur memenuhi hati mereka saat menyadari bahwa dari warung sederhana inilah sebuah takdir besar dimulai. Mereka berbincang hangat dengan pemilik warung, menceritakan kembali kisah ajaib yang menyatukan mereka puluhan tahun silam. Keberhasilan Pusat Kreativitas Rakyat menarik perhatian para peneliti dan mahasiswa dari luar negeri. Suatu pagi, sekelompok mahasiswa desain internasional berkunjung untuk mempelajari bagaimana mainan daur ulang bisa menjadi alat pendidikan yang efektif. Mamat dengan antusias menunjukkan teknik memahat kayu tradisional, sementara Dania menerjemahkan penjelasan teknis ke dalam bahasa Inggris yang fasih. Mereka merasa sangat bahagia melihat visi kesederhanaan mereka kini dipelajari secara global. Bagi mereka, ini adalah bukti bahwa ketulusan tidak mengenal batas negara dan bahasa. Di suatu senja yang damai, Mamat duduk di teras depan tokonya sambil menatap jalanan gang yang kini asri. Seorang anak kecil pemalu mendekat, memandangi kincir angin plastik yang dipajang di dekat pintu. Mamat tersenyum dan memberikan kincir angin itu secara cuma-cuma, persis seperti yang sering ia lakukan di masa sulitnya dulu. Dania keluar membawa 2 gelas teh hangat dan duduk di sampingnya, menggenggam tangan suaminya erat. Mereka menyadari bahwa meskipun waktu terus berjalan, misi mereka untuk menyebarkan kebahagiaan akan terus berlanjut melalui senyuman anak-anak itu. Kebahagiaan sejati tetaplah sederhana, seperti hembusan angin yang memutar kincir di tangan sang bocah. Suatu malam yang tenang, Mamat dan Dania duduk di dalam perpustakaan mini mereka, dikelilingi oleh ribuan buku dan surat-surat ucapan terima kasih yang telah terkumpul selama puluhan tahun. Mereka membuka sebuah album foto tua yang berisi dokumentasi awal pembangunan Pusat Kreativitas Rakyat. Di sana ada foto mereka bersama pemilik kos yang dulu galak namun akhirnya menjadi sahabat setia, serta foto-foto anak-anak gang yang kini telah menjadi sarjana, dokter, dan pengusaha. Dania mengusap lembut sebuah surat dari seorang mantan murid literasinya yang kini menjadi penulis terkenal di luar negeri. Air mata haru menetes di pipinya saat menyadari bahwa investasi waktu dan kasih sayang mereka telah membuahkan hasil yang jauh melampaui impian mereka.
Mamat menggenggam tangan Dania, menyadari bahwa setiap kesulitan yang mereka hadapi dulu hanyalah bumbu bagi kebahagiaan yang melimpah di masa tua mereka. Di penghujung hari, Mamat mengajak Dania berjalan-jalan ke gang sempit tempat kamar kos pertama mereka berada. Meskipun area tersebut kini sudah jauh lebih rapi dan bersih, kamar nomor 7 tempat mereka memulai segalanya masih dipertahankan bentuk aslinya oleh warga sebagai bentuk penghormatan. Mereka berdiri di depan pintu kayu tua itu, mendengarkan suara tawa dari dalam gang yang kini dipenuhi taman-taman vertikal. Mamat memejamkan mata sejenak, membayangkan kembali momen ketika ia pertama kali membawa Dania yang kelaparan ke ruangan sempit itu. Ia merasa bahwa gang ini bukan lagi sekadar tempat tinggal, melainkan simbol dari sebuah revolusi kasih sayang yang bermula dari satu bungkus nasi padang. Mereka berjalan pulang di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, merasa puas bahwa tugas mereka untuk menyebarkan kebaikan telah tersampaikan dengan sempurna kepada generasi penerus. Saat malam mulai larut, Mamat dan Dania duduk di teras, pusat kreativitas rakyat, sambil menatap ke arah pusat kota. Dari kejauhan, mereka bisa melihat bayangan tugu kincir angin yang berkilau di bawah cahaya lampu kota. Mereka tahu bahwa meskipun suatu hari nanti mereka akan pergi, tugu tersebut akan tetap berdiri sebagai pengingat bagi setiap orang yang lewat bahwa tidak ada kebaikan yang terlalu kecil untuk dilakukan. Mamat menarik napas dalam-dalam, menghirup udara malam yang tenang, dan Dania menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Mereka telah menulis sebuah cerita yang indah, bukan dengan tinta emas, melainkan dengan ketulusan hati yang murni. Dalam keheningan malam itu, mereka merasa bahwa hidup mereka telah benar-benar lengkap, sebuah perjalanan panjang yang berakhir dengan kedamaian abadi. Pagi itu, suasana di pusat kreativitas rakyat sangat meriah. Putra mereka, yang kini telah sukses mendirikan berbagai cabang di pelosok negeri, pulang membawa kejutan luar biasa. Ia membawa sekelompok anak dari desa nelayan terpencil yang dulu ia bantu pertama kali. Anak-anak itu datang dengan wajah ceria untuk memberikan cindramata berupa kincir angin raksasa yang terbuat dari bambu hasil karya mereka sendiri di kelas kerajinan. Mamat dan Dania menyambut mereka dengan air mata haru, menyadari bahwa apa yang mereka mulai di gang sempit puluhan tahun lalu kini telah menjangkau ribuan nyawa di tempat yang sangat jauh. Ayah Dania, yang kini duduk di kursi roda dengan senyum bangga, melihat bagaimana garis keturunannya telah menjadi pelita bagi banyak orang di negeri ini. Akhirnya, ketika malam mulai turun dan suasana benar-benar sunyi, Mamat dan Dania duduk di bangku kayu di bawah pohon besar di taman kota, tempat semua ini bermula. Mereka tidak lagi membawa beban dagangan, hanya kenangan manis yang memenuhi relung hati mereka yang paling dalam. Di samping mereka, sepeda ontel tua itu tetap setia bersandar. Jari-jarinya berkilau di bawah cahaya bulan yang mulai muncul. Mereka saling berpegangan tangan erat, merasakan detak jantung yang masih selaras meskipun waktu telah berlalu begitu lama. "Terima kasih, Mat, untuk sebungkus nasi padang itu," bisik Dania lirih sambil menyandarkan kepala. Mamat hanya tersenyum, menutup matanya perlahan sambil menikmati hembusan angin malam yang memutar kincir angin kecil di tangan mereka. Kisah mereka telah selesai dengan sangat indah, meninggalkan jejak kebaikan yang takkan pernah lekang oleh waktu bagi siapapun yang mendengarnya. Keesokan paginya, Mamat dan Dania berjalan menyusuri lorong pusat kreativitas rakyat yang diterangi sinar mentari pagi. Di dinding utama, terdapat sebuah bingkai kaca besar yang membungkus kertas pembungkus nasi tua yang sudah menguning, sisa dari bungkusan nasi padang pertama yang Mamat berikan kepada Dania. Mereka berdiri di sana dalam diam, menyadari bahwa benda sederhana itulah pondasi dari gedung megah yang menaungi harapan banyak orang ini. Mamat tersenyum tipis, sementara Dania menggenggam jemari suaminya dengan penuh rasa sayang, mengenang betapa lapar dan putus asanya dia hari itu. Sore harinya, halaman pusat kreativitas tersebut dipenuhi oleh ratusan anak-anak yang memegang kincir angin plastik berwarna-warni. Suasana sangat meriah, menyerupai festival pelangi yang turun ke bumi. Mamat dan Dania duduk di kursi kayu panjang, dikelilingi oleh tawariang anak-anak yang menunjukkan hasil karya mainan daur ulang mereka. Seorang gadis kecil memberikan sebuah kincir angin berwarna emas kepada Dania sebagai tanda terima kasih. Di tengah keramaian itu, Mamat melihat sepeda ontel tuanya yang kini dipajang di atas podium kecil, berkilau tertimpa cahaya oranye matahari terbenam. Saat bintang-bintang mulai muncul,
Mamat dan Dania melangkah menuju teras atas gedung yang menghadap langsung ke arah gang sempit tempat mereka dulu memulai hidup. Dari ketinggian itu, mereka melihat lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Namun bagi mereka, cahaya yang paling terang adalah cahaya dari lilin-lilin kecil yang dinyalakan warga di sepanjang gang sebagai bentuk syukur. Mereka tahu bahwa meskipun raga mereka akan menua, semangat kebaikan ini telah mengakar kuat di hati setiap orang. Mamat menarik napas dalam, merasakan kedamaian yang sempurna, sementara Dania membisikkan doa agar api ketulusan ini takkan pernah padam di dunia yang luas ini.